Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Sabtu, tanggal 9 April. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan doa-doa kita. Saya tetap mendoakan Tante Suster Ekarista, Ibu Siska, dan juga Hieronymus Patricius Belan, dan mungkin juga ada anggota keluarga kita yang lagi sakit. Kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus berdoa untuk Bapak Sujogo Polan dan Vince Reasoa. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal. Berdoa untuk intensi dari Ibu Miantania, Bapak Henry Tungka, dan Ibu Windy. Dan juga intensi dari Mama Elizabeth dan Ibu Maria Elani. Kita berdoa untuk yang merayakan ulang tahun Mama Adela Vargas de Ibarra, mama dari seorang suster. Ulang tahunnya kemarin, tetapi hari ini baru saya mendoakan mama ini. Semoga mama boleh mengalami kekuatan dan tetap sehat di masa tuanya. Dia sudah berumur 87 tahun. Semoga anak dan cucu cucunya senantiasa membahagiakan dia di hari tuanya. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Supaya doa dan korban kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Yesus Kristus penebus kami, masa sengsaramu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan.
atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan melahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Refrain. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Refrain. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Bait pengantar Injil. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hati serta rohmu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita
daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menyedihkan kita, paling kurang saya sendiri, bahwa Yesus selalu melakukan sesuatu yang baik untuk orang sakit, untuk orang yang berdosa, untuk orang miskin. Injil katakan bahwa begitu banyak orang yang sekarang percaya kepada Yesus sesudah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Tetapi orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat begitu membenci Yesus. Dan sekarang mereka memanggil mahkamah agama, berkumpul membicarakan tentang bagaimana dengan Yesus ini. Dan era mereka sudah semakin takut karena begitu banyak orang yang mulai percaya kepada Yesus. Tetapi pemimpin-pemimpin agama begitu anti dengan Yesus. Karena itu mereka sepakat untuk membunuhnya, agar tidak banyak orang lagi yang akan mengikuti Yesus. Sifat ini, apakah sifat ini hanya terjadi pada zaman Yesus? Atau apakah sifat ini tetap terjadi di zaman kita sekarang, di saat ini? Apakah kita juga punya sifat seperti orang yang begitu percaya kepada Yesus dan tetap mempertahankan kepercayaan dan imannya lewat perbuatan-perbuatannya? Atau kita juga mengikuti sifat dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, yang begitu membenci orang yang berhasil, membenci orang yang selalu membuat kebaikan. Yesus selalu membuat kebaikan, tapi dibenci oleh kelompok ini. Apakah kita juga punya sifat seperti itu? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, peganglah Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia. Dia datang untuk merangkul mereka-mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa dan membawa mereka pulang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita berdoa semoga kita yang sudah mengikuti Kristus selalu memegang Dia dan bertanggung jawab menjalankan ajaran dan perintahnya. Kalau kita betul setia menjalankannya, pasti kita pun akan selamat dan tinggal bersama Kristus dalam kerajaan-Nya. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengar rendah hati dan jiwanya menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Kristus, Anak Domba Allah penghapus dosa, sucikanlah jiwa dan raga kami melalui roti dan anggur yang Kau berkati ini, menjadi tubuh dan darah-Mu yang mulia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan balap tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan, rohaniwati dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang sakit. Jamalah mereka Tuhan. Dan berkatilah mereka-mereka yang meminta doa khusus ya Tuhan. Secara khusus Ibu Mientania, Bapak Hendrik Tungka, Ibu Windy, Mama Elizabeth, Maria Elani, sekeluarga. Dan berilah istirahat kekal untuk Bapak Sujogo Polan dan Vince Rasoa. Dan berkatilah Mama Adela Vargas de Ibarra yang merayakan ulang tahun kemarin, 87 tahun. Semoga Tuhan memberi dia kesehatan dan kebahagiaan di masa tuanya. Dan berkatilah keluarga kami masing-masing ya Tuhan, di mana saja mereka berada. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka. Dan juga berkatilah penderma kami yang selalu membantu kami dengan cara mereka masing-masing. Dan juga berkatilah semua grup-grup rohani yang senantiasa menawarkan renungan-renungan, inspirasi-inspirasi, dan juga mewartakan firman-Mu lewat sosial media. Dan berkatilah mereka yang selalu tekun mengikuti semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnold Jansen yang hari kematian mereka kami peringati pada hari ini. Bruder Jose Babulik dari Amerika, Pater Yohanes Rafael Chao dari Cina, Bruder Michael Putika dari Kongo, Pater Theo van Enzintowen dari Belanda, Pater Josef Schaft dari Jerman, Pater Stanislaw Pikor dari Jawa, dan Pater Slavomir Reska dari Brasil. Suster SSPS, Suster Ausila dari Jerman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah kita membagikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Berkat kematian-Mu, aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.
Marilah berdoa. Yesus Kristus kurban sejati, tubuh dan darah-Mu telah Kau satukan dalam jiwa dan raga kami umat-Mu. Semoga kami senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu, saksi kasih-Mu, yang rela mengorbankan diri bagi sesama, sampai kami memasuki naungan kerahiman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.